sekurang-kurangnya malaikat penjaga mimbar ini. Mari kita aminkan dengan penuh kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ya Syakur, Maha suci Engkau yang telah menghiasi semesta ini dengan penuh dinamika. Maha tinggi Engkau ya Rabbana, yang telah menciptakan kami dengan keunggulan beradaptasi. Engkau telah satukan kami dalam ikatan ukhuwah dalam himpunan keluarga besar SMA 8 Jakarta, khususan angkatan 2024. Atas takdir dan izin-Mu, siang ini kami bersimpuh di rumah-Mu ya Allah, memohon ridho-Mu dalam kegiatan seminar motivasi dan informasi awal masuk perguruan tinggi. Sungguh hanya Engkau yang Maha tahu masa depan kami. Apapun yang sedang kami cita-citakan saat ini sudah lama ada dalam genggaman-Mu ya Rabbana. Kami tahu masih banyak tantangan yang harus kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Namun kami yakin ya Rabb, bahwa Engkau selalu membimbing kami ya Allah. Kami berlindung padamu ya Rabbana dari kelemahan dan ketidakberdayaan kami saat ini. Kami berlindung padamu dari sifat-sifat buruk kami. Bimbing kami ya Allah, agar kami tidak hanya mampu mensyukuri nikmat-Mu, namun juga bersabar atas segala cobaan-Mu. Bimbing kami ya Rabbana, agar tidak hanya sanggup bersikap ikhlas menjalankan kewajiban kami sebagai hamba-Mu, namun juga kami bersikap istiqomah di jalan-Mu. Jika bukan karena Engkau menggerakkan langkah kaki dengan kekuatan-Mu ya Rabb, tentu kami akan mengkerdilkan diri. Tidak sanggup kami melangkah, maka langkahkan kami ya Allah dengan izin kekuatan-Mu wahai Al-Matin, melangkah menggapai cita-cita kami. Kami tidak ingin bodoh ya Allah. Kami tidak ingin bodoh Rabb, karena kami cemas jika jalan yang kami tempuh selama ini hanya berputar-putar di lingkaran ketidakridhaan-Mu. Kami tidak ingin kehilangan waktu ya Rabb, tidak ingin kehilangan waktu, karena kami khawatir jika kesadaran kami hadir justru ketika ruh ini akan Kau panggil. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan dosa dan kesalahan kami, kesalahan dan dosa ayah bunda kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sebagaimana Engkau telah ampuni orang-orang sebelum kami. Ya Allah, kami mohon sukseskan kegiatan siang ini. Jadikan kami angkatan 2004 ini orang-orang yang beruntung di mata-Mu. Yaumuhu khairon min amsihi, yaitu orang-orang yang masa depannya jauh lebih baik dari hari ini. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang sangat kita hormati dan banggakan para mutamin, motivator kita, yang insya Allah akan memberikan motivasi buat Anda semua nantinya. Samping motivasi tentu informasi bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Teman-teman manajemen, wakil kepala sekolah beserta dewan guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini, serta yang Bapak banggakan Anda semua, siswa-siswi kelas 11 angkatan 2024, insya Allah nanti kalian menjadi alumni angkatan 2024. Ayah dan bunda,
serta ibu-ibu yang ada di lantai 2 yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan seminar motivasi siap di awal, sukses menanti. Salam dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semua, hal yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah terkait dengan persiapan. Masa depan tidak bisa kita tiba-tiba menjadi sukses begitu saja, tapi harus disiapkan. Kalian bersekolah di SMA Negeri 8 Jakarta adalah salah satunya persiapan itu. Ayah dan bunda di rumah juga memasukkan kalian di sekolah ini juga mempersiapkan itu. Maka dari itu, persiapkanlah diri kalian secara maksimal, secara baik. Tadi Pak Ustadz Haji Bayani sudah menyampaikan, waktu jangan terbuang percuma, karena waktu itu kejam. Sekali dia lewat, dia tidak akan kembali. Maka dari itu persiapan masa depan kalian ya, mulailah dari sekarang. Tahun 2024 masih 1,5 tahun lagi. Tapi kalau kita melihat waktu itu dalam proses belajar, sebentar bagi orang yang menyadari bahwa masa depan, kesuksesan di masa depan tidak diwariskan, tapi dipersiapkan, diupayakan, diperjuangkan. Jadi anak-anak, kalian 360 orang, insya Allah akan menjadi generasi emas angkatan 2024 yang sukses di masa depan. Ayah bunda kalian di rumah, bapak ibu guru di sekolah, insya Allah akan selalu mendoakan. Ya, salah satu upaya yang kita lakukan adalah motivasi hari ini dan materi seminar yang insya Allah nanti disampaikan oleh Pak Amin. Dan niat kita, persiapan yang kita mulai dari awal ini, insya Allah akan memudahkan jalan kalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar motivasi siap di awal dan sukses menanti, saya nyatakan dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Bapak mau izin karena Bapak juga lagi belajar. Walaupun sudah jadi kepala sekolah. Oke, baik anak semua, dilihat jamnya. Kita akan selesai jam 3 kurang. Tidak akan motong sholat asar. Jadi sebelum asar sudah selesai. Ya, 14.50 lah. 14.50 kita selesai. Tidak akan motong azan sholat asar. Kita akan mulai semua. S1, 2, 3 ya, sudah kita cek sini. Ya, ini adalah langkah berikutnya. Kalau yang dulu saat kelas 10, the first step. Sekarang ada the next step to the future, the back to future. Persiapan lebih dini meraih kampus idaman kalian tahun 2024. Sebelumnya anak-anak semua tidak ada acara promosi apapun hari ini. Saya Mama Tamin nggak punya bimbel, saya nggak buka bimbel, nggak buka privat, nggak nawarkan produk apapun. Tugas saya cuma bantu-bantu doang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, salam sejahtera semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini ada sesi belajar. Kita akan melihat soal UTBK 2022. Kita akan melihat soal bocoran UTBK 2023. Lalu untuk memastikan, kita akan ngecek dirimu apa benar jurusanmu. Jurusan kuliahnya mau apa nih? Kita akan cek lagi nanti ya. Oke, doa belajar dulu yuk. Sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semangat pagi, selamat datang anak-anak calon mahasiswa UI ya dari SMA 8 ya.
SMA 8 hebat, nanti ada UGM juga, ITB, Unpad, UPN dan lain-lainnya. Insya Allah satu kelas lagi tahun 2024 di kampus idaman kalian semuanya. Saya pamit. Kita pernah ketemu di kelas 10. Ya ini aja, nggak pernah ada gelar. Muhammad Amin aja lah. Ya saya cuma bantu-bantu saja. Alamat email saya di sini, nomor WA saya di sini. Silakan nanti mau minta materi hari ini foto aja deh, apa di WA aja Pak Min kirim. Ya. Kebetulan saya lulusan dari Teknik Elektro Gajah Mada. Ya tugas saya cuma bantu-bantu saja. Satu hal, kami berjanji dulu. Begitu kami tamat dari Gajah Mada, satu janji sama seperti Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, kami akan berbakti demi negeri. Kami akan kembali bayar utang kebaikan negeri ini dengan membayar SPP kami. SPP kami di Gajah Mada subsidi kami kembalikan. Kami akan bersiap melayani anak-anak calon pemimpin bangsa yaitu kalian. Ya. Melayani 70, 34 anak semua, kemarin baru 81 juga. MHT ini dia. Oke, kemarin baru misi 15 September juga, dan juga Taruna Nusantara 28 dan SMA 8. Saya melayani sudah 20 tahun SMA Negeri Hebat di Jakarta, kakak-kakak kelasmu. Di situ di bawah biasanya kan ya, alhamdulillah sama Pak Gusman dan juga beberapa partner ini. Ini kita ketemu Oktober 21. Belum 1 tahun kita udah ketemu lagi nih saat kali ke-10. Waktu dulu online. Ya, online dulu. Ini baru langkahnya the first step. Langkah awal sekarang adalah the next step. Seperti apa? Insya Allah nanti di kelas 12 moga-moga ketemu lagi. Satu hal, mohon maaf. Ini adalah tata muka. Saya aturan mindset dulu sama maaf. Saya akan buka masker saya. Ini saya Muhammad Amin. Kalau dulu ketemu online kita nggak bisa begini. Satu, saya aturan main sama maaf. Kalau saya ngomong kalian diam. Kalau saya diam balik ngomong kalian ngobrol. Tapi kalau sekarang saya temukan ada ikutan ngomong, saya ngomong kok main HP, ada ya saya ngomong kok tiduran. Maaf Pak, saya reset merah anaknya, saya usir keluar. Saya usir beneran. Ini saya. Kalau hari ini saya usir, berikutnya kelas 12 saya ingat namamu, saya usir balik. Jaga sikap, jangan aneh-aneh, jangan tidur, main HP, ngobrol, sorry, seret keluar. Ini ya adab saya. Anda kalau nggak suka nyender, tolong jangan nyender. Kalau nggak suka keluar aja, gampang. Saya sini diundang, maaf, saya diundang. Apakah sistem proposal? Agak. Jadi sekali lagi kalau dirimu udah nggak ketolong Pak, masa depan saya udah jelas kurang Pak, nggak ketolong Pak, ya udah pulang aja pulang. Ini acara orang sukses SMA 8, bukan main-main. Jadi mohon maaf ya Pak, Bu, Pak, mohon maaf Bapak Ibu dulu orang tua. Ini kalau saya kesel, saya usir anaknya. Adab nomor 1, bukan bintang. Sekolah hebat kemarin, maaf ada sekolah hebat, juara olimpiade, yang medali banyak. Saya nggak suka sikapnya, saya usir. Kenapa? Saya ngomong kok tiduran. Anda keluar. Untung anaknya nurut. Akhirnya keluar. Ya jadi sekali lagi nak, jangan main-main dengan saya. Saya ini cuma pembantu, melayani doang. Tolong dihormati. Ya, nggak lama. Jam 3 kurang 15 kita sudah akan selesai. Ya, kita akan mulai. Kita mulai. Ya, terima kasih. Anakku semua, ini sekolah hebat. Ya, bukan sekolah abal-abal. Kalian akan masuk sini jadi orang hebat. Dari latar belakang SMP apapun, ya, dari jenis apapun ekonomimu, kalau sudah masuk SMA 8 keluar sukses. Amin. Ya kan ya? Makanya mental juara. Ya, kita lihat di sini nah, dari 23.000 sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang anaknya ikut ujian PTN, didapatlah 1.000 sekolah terhebat. Ya, nilai UTBK-nya paling tinggi. Nah, inilah 20 sekolah terhebat swasta negeri. Jakarta hanya diwakili hanya 7 saja. 7 doang. Nomor 1 di Jakarta diwakili SMA 8, Lab Sky, Kanisius, SMA 2, 68, 28, dan 81. Dari 7 ini saya sudah masuk 6. Cuma 1 yang belum, yaitu Kanisius. Saya belum tahu. Saya tahu apa yang dilakukan Lab Sky. Ya, hati-hati Lab Sky anak semua, selisihnya cuma 1 nah. Selisih cuma 1 nih. Cuma 1 poin. Jadi hati-hati ya. Apa yang dilakukan SMA 2 kemarin juga, gak mau tinggal diam, mereka akan nyalip sekolah kita. Pertanyaan berikutnya, di manakah MHT Pak? Betul nggak? MHT logikanya lebih mudah Pak. Kenapa? Anak muridnya cuma 88. Diseleksi lagi, betul nggak tuh? Gampang logikanya kan, betul nggak? Ternyata dari 88,
maaf 30 orang itu tidak ikut UTBK. Kenapa? 18-nya sudah diterima di SNMPTN, ya nak ya. Terus sisanya 12 ternyata diterima di beasiswa luar negeri. Ternyata yang ikut paling cuma berapa ya? 55 anak dari 88 yang ikut ujian UTBK. Tapi penanya kok kenapa nggak masuk, betul nggak? Ternyata gara-gara salah ngisi formulir, sehingga apa? Sehingga yang tercatat ikut UTBK itu angkatan 2022 cuma 30. Padahal untuk masuk peringkat ini minimal anaknya berapa? 40. Kalau enggak 40 enggak masuk peringkat, enggak dihitung nilainya. Maka akhirnya MHT enggak dihitung. Yo, itu penyebabnya. Padahal kalau dihitung 55 anak itu peringkat naiknya nomor 2. Ya, di bawah Muhammad IC Serpong, tetap nomor SMA nomor 1 di Indonesia. Ya, tapi mohon maaf karena salah hitung akhirnya dia enggak masuk. Ya, itulah penjelasannya kenapa mereka tidak masuk. Padahal mereka sebenarnya masuk, ya. Yang kedua kasusnya sama dengan BPK penabur 1 kan? Penabur 1 kan biasanya kan juara, Pak, kenapa nggak ada? Oh, penyebabnya mungkin sama, yaitu salah isi formulir. Jadi tolong nanti kalian hati-hati, jangan sampai salah isi formulirnya, ya. Alhamdulillah, saya menunjukkan kalian apa yang dilakukan SMA 8, 28, anak semua di beberapa sekolah. Ini juga sudah kena ketemu SMA 2 Jakarta. Apa sih yang mereka rahasianya? Kok mereka melejit sekali? Ada rahasianya. Kita akan coba tidak mau kalah belajar dari mereka. 81, ya kemarin 68, Lab Sky sudah siap juga dari kelas 10. Ya anak semua, alhamdulillah ini posisi kita. Posisi SMA 8 Jakarta memang top, masih nomor 1 di Jakarta, tidak masuk MHT. Tapi mohon maaf, sebenarnya posisi kita itu adalah turun. Kita turun 2 peringkat. Ya. Ini nasionalnya nomor 5, nasional nomor 5. Indonesia, Jakarta nomor 1, turun 2. Nah hati-hati SMA 2 juga sudah akan melejit ini tadi, meninggalkan kita juga. Kalau kita main-main ini bisa kalah. SMA Lab Sky nggak mau tinggal diem. Kalau di selatan kita masih nomor 1 di selatan. Ya di selatan, coba hati-hati lihat nih, berapa selisih poinnya dengan SMA Lab Sky? Hanya 1 poin. 1 poin doang. Waduh, tekan juga nih. Maka PR kakak kelas yang angkatan 2023 ini nggak gampang. Ya, karena SMA Lab Sky juga belajar terus 28 juga, 34 juga. Ya, jadi alhamdulillah kita tetap nomor 1. Sekarang kita akan tes dulu. Saya pengen tahu SMA 8 Jakarta. Ya, anak-anaknya apakah fokus sudah atau belum? Kita akan cek. Yuk, anak-anak semua pengen tes dulu fokus. Tolong jawab, teriak biar kita tahu. Di antara SMA 8 2024 yang paling cerdas fokus siapa? Udah fokus belum? Tolong teriak nak, tes yang paling gampang. Berapa jumlah panah di gambar ini? Ada berapa panahnya? Apa benar 4? 1, 2, 3, 4. Oh salah, bukan 4. Lihat yang hitam 4, yang putihnya apa nih? Coba yang putih. Oh iya ya Allah. Nah kan, makanya jangan langsung mangat, dipikir dulu baru ngomong. Ya loadingnya cepet, Pak. Udah nggak bisa ketarik lagi. Ya, oke lagi coba lagi. Ini dia. Yang kedua, ada berapa lubang di kaos ini? Ada kaos nih, lubang. Ada berapa lubang di kaos ini? Nah, teriak. 7. 10. Bukan 6. Salah. Yang ini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya Allah. Kan berapa lubang? Nah sekarang angkat tangan. Kalau berikut ini angkat tangan yang paling cerdas. Saya pengen tahu di antara anak 8 2024 yang paling cerdas fokus siapa? Angkat tangan biar kita tahu ya. Oh benar, hebat. Angkat tangan jangan ngomong. Ya angkat tangan saya tunjuk kalau benar, wis keren nih. Kita lihat. Di sini ada gambar kepala singa, gambar kepala singa sirkus. Singa-nya udah pentas ke beberapa negara. Negara-negara yang dia kunjungi ketahuan dari gambarnya. Fokus di gambar, fokus di gambar, fokus di gambar. Lihat gambarnya, sebutkan. Angkat tangan dulu negara nomor 4. Negara nomor 4 yang singa dikunjungi adalah negara mana? Angkat tangan. Negara nomor 4. Ayo.
SMA 8 baru lompat. 5, 4, 3, 2, 1. Astagfirullah. Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Ya. New Zealand, tepuk tangan ya. Itu keren, bagus. Selamat. Bagus. Ini dia. Kelihatan cerdas, fokus. Ketahuan dari mana? Pengalaman ya, waktunya cepat tapi ketahuan dari bumbunya. Kanada, India, ya, kemudian Australia, yang keempat apa? New Zealand. Iya. Keren. Ini, tapi harusnya lebih cepat. Fokus. Ya, kenapa kok kami tampilkan gambar singa? Satu hal. Ini SMA 8, kalian masuk sini akan bermental hebat. Apapun inputnya, apapun inputnya, mau singkong, mau terong, kayak kalian masuk sini, keluarannya insya Allah akan jadi apa? Keju. Jadi orang hebat, apapun nanti outcome dari SMA 8, karena di sini bagus. Nah, prosesnya bagus, gurunya perhatian, insya Allah akan sukses gitu. Ya, tidak melihat inputnya apapun nanti ya. Nah, ini penting sekali menjaga mindset. Kalian itu adalah apa yang kalian pikir. Tuhan seperti prasangka hambanya. Nah, kalau kalian Pak, saya ini Pak kucing Pak, imut lucu Pak, tapi saya ini kucing kampung, maka mantulnya kampung. Karena di sini mindsetnya kampungan banget. Tapi kalau Pak, saya ini walaupun kucing Pak, tapi saya rajin Pak, saya tekun Pak, saya ibadahnya bagus, saya ini bermental singa Pak, maka mantulnya adalah singa. Mindset menentukan sekali. Bagaimana pikiranmu? Saya hebat, saya bisa. Kita lihat ini. Wah. Itu gitu loh. Saya hebat, saya bisa. Ini tergantung banget. Saya bisa. SMA 8 gitu loh. Tergantung mindsetnya. Tapi jangan kayak anak jaksel yang lain lah. Saya temukan anak jaksel yang lain bahasanya sih English banget ya kan dia. Penampilannya oke, ya sneakernya mantap, HP-nya canggih, HP-nya mereknya buah-buahan. Ya kan ya, HP-nya ya macam-macam nih, buah-buahan, jeruk, pisang, jambu tadi kan dia. Motornya balap, mobilnya bagus, penampilannya keren, ganteng, cantik, begitu mangap, cuma casing doang, ininya kosong. Saya semalapan nggak kayak gini, ini nipu. Nipu banget nih. Cuma 2 doang, ya kan? 8 gak kayak gitu. Ini 8 itu, 2 tadi ya. Ya, alhamdulillah semua ya. 11 Juli kemarin sudah kelas 11, 1 tahun kita belajar online ya. Ya Allah Pak, gak enak banget kok online Pak, gak ngerti Pak ya. Dia belajar cepet, tapi alhamdulillah kelas 11 sudah mulai tatap muka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perhatian, bisa lihat temannya, oh ternyata temen gue cantik ya. Ternyata dia ganteng ya. Display picture-nya culun, baru begitu enggak? Kira-kira dia, ini aslinya begitu. Tapi jangan lupa ya, masker tetap dipasang ya. Tetap tadi. Oke. Nah, saya mengingatkan semua kelas 11 paling berat. Sudah SMA, bukan SMA kelas 10 lagi. Kelas 11 paling penting nah. Buat pelajaran paling banyak di kelas 11. Babnya banyak banget, makanya paling penting hati-hati. Nanti kelas 11 ini nggak lama, tapi nanti begitu kelas 12. Kelas 12, udah nggak bisa ketawa lagi. Ya Allah Pak, panik Pak. Kelas 12 Pak, ini tekanan tinggi, makanya kita harus curi start. Dari kelas 10 kita sudah curi start ini. Kenapa aku curi start? Kayak balap motor gitu loh. Ingat, kalau balap motor itu ngalahkan saingan, itu biasanya di trek lurus apa di pengkolan? Pengkolan, kalau trek lurus semuanya ngebut, betul nggak? Susah nyalipnya, makanya kalau mau menang itu adalah di pengkolan. Nah, tadi ini bisa menang gitu. Bisa. Walaupun naik ontel kita bisa menang tetap nih. Makanya kami ngerti nah anak-anak kelas 10, kelas 11 berat. Maaf, emang gampang bawa nama besar SMA 8? SMA 8 berat. Enaknya SMA 8 itu cuma 3 bulan pertama kelas 10. 3 bulan doang. Betul nggak? Semua bulan 8. Wih, bukit duri. Habis itu apa? PNS mid semester kan mulai nilainya ketahuan, mulai remeh. Nah, mulai semua mana bukit duri, ya kan ya? Kenapa malu
mulai remet, ya Allah, malunya kan ya. Makanya gak gampang. Kenapa? Semua orang bilang, oh alumni 8 pasti sukses. Tapi coba kalau nggak dapat PTN, sama mana? Sama 8. Kok kuliahnya di sini sama anak males? Nah, kan diomongin orang. Makanya sama 8 itu nama besar, itu juga berat, nah. Tanggung jawab. Nama besar sama 8 diikuti dengan tanggung jawab gitu loh. Makanya paling ngerti kelas 11, ya Allah Pak, ini tekanan tinggi Pak, mikirin PTN Pak, mikirin kuliah, apa mikirin tugas, ya kan ya PR. Rasanya kelas 11 itu kayak gini Pak, ini kelas 11 Pak. Ya kan ya rasanya ya. Bimbel, ekskul, ujian, kurang tidur, kelas 11, apalagi kelas 12, betul nggak? Makanya kalau menurut kami bukan kelas 12, yang paling kuat itu adalah manusia kuat itu kelas 11. Kelas 11 adalah manusia kuat. Kalian anak semua manusia kuat ya. Jadi selamat datang di kelas 11. Nah, itu ya. Nah, kalian manusia kuat ya. Wih, cobain kuat. Oke, ya oke. Ya Tuhan tahu kita kuat, makanya kita pulang setengah 4. Iya. Nah iyalah, nunggu asar dulu lah, ya kan. Masa mau pulang ke jam 12? Itu dulu waktu online kelas 12 ya. Kelas 11 godaannya adalah bagi waktu. Bagaimana gaul, ngurusin OSIS, bagaimana belajar. Mohon maaf, perjanjian. Yang sibuk ngurusin OSIS, kalau nilainya makin jelek tahu diri, out, mundur. Jangan ngurusin OSIS lagi. Kalau nilaimu rankingmu anjlok, ngapain ngurus orang, ngurus diri aja belum bener. Tolong tahu diri. Ngurusin ekskul, jelek nilaimu, tahu diri mundur daripada diomongin. Lihat tuh, pintar ngurusin orang, ngurus diri aja nggak bener. Tanggung jawab nilai dulu. Makanya tahu diri, jangan ngurusin orang doang. Makanya kalau nilaimu anjlok, mundur dari ekskul, mundur dari OSIS, mundur dari semuanya. Fokus belajar, ya. Anak semua tidak ada instan, semuanya perlu proses. Mie instan aja harus direbus dulu, dinikmati baru mau dinikmati kan? Ini tadi, ini bagus menurut saya. Di mana-mana SMA 8 saya bilang begini, coba tiru SMA 8. Hebat banget mereka membawa gerbong 360 anak coba. Kalau MHT mudah 88, gampang. MAN IC mudah 130 anak. Tapi coba lihat apa yang dilakukan SMA 8. Gerbongnya orangnya banyak Bu, Pak. 320 Bu, dari bermacam input mereka bawa jadi pintar semua, orang sukses semua. Itu keren. Prosesnya bagus ya. Makanya kelas 10 kemarin sudah, kelas 11 apa, nanti take off di kelas 12 ya. Jadi kalau masih mau nyantai juga mikir anak semua, kalau kalian keras sama dunia nak, capek, lelah, insya Allah kalian akan sukses nanti. 2029 tiba-tiba kerjaan bagus, gaji gede, duit banyak, sukses, lembut, duniamu beli ini itu gampang, betul nggak? Dan satu lagi apa efeknya? Efeknya tiba-tiba begitu sukses, saudaramu akan banyak bertambah. Tuh tiba-tiba apa saudara? Yang bukan saudara aja ngaku-ngaku saudara, betul nggak? Datang ke rumah, assalamualaikum, kita kan saudara ya. Datang. Kita kan satu nenek ya. Dari mana satu nenek? Neneknya Pak Amin kan sama nenek saya kan sama-sama nenek itu baru. Oh iya, satu nenek kita ya. Tapi kalau hari ini kalian nyantang, main HP, nongkrong, hati-hati. Nah, SMA 8 masa nongkrong, apa kata dunia? Apa kata orang SMA 8 ngerokok? Ya Allah, astagfirullah. Ini salah nama, ini salah sekolah lu salah masuk. Ini sekolah hebat, jangan merusak nama SMA 8. Tobat. Ya kan ya? Dunia keras kalau kalian sekarang lembut. Makanya harus semua apapun PTN-mu 8 bisa ke manapun. Kemana pun sekolah bisa. Pertanyaan satu hal, nanya jujur. Pantas enggak yang kayak gini sukses? Pantas enggak yang kayak gue gini rajin tekun sukses? Oh ya pantas. Tapi kalau misalkan yang nongkrong dulu kesah, ngerokok, ngobrol di pojokan, kalau kesah nyalain orang tua, coba kalau bokap gue kaya ya. Coba kalau keluarga gue kaya ya. Itu ngapain? Itu gak ada guna nyalain orang tua. Gak bakalan kayak gitu sukses nyalain orang tua doang. Apa tiba-tiba apa? Coba kalau kaya, paling dapat kasihan ya lu miskin. Cuman gitu doang, gak ada gunanya berkeluh kesah kayak gitu. Makanya kamu ke anak semua, apapun kalian bisa kemanapun sama apa. Kita akan ngomong 5 saja. Kalian adalah generasi pertama, angkatan pertama kurikulum merdeka. Kontennya lebih sederhana, berbasis kolaboratif, aplikatif macam-macam ini lebih sederhana tadi. Jadi harus lebih banyak nanya dong.
Ya, kurikulum mereka pertama, kita ngomong 5 saja sebelum jam 3 sudah akan selesai. Ya, nomor 1 bermimpi yang besar, anak semua harus besar tinggi. Ya, jangan mimpi cetek nah. Anak semua ditempel posternya ini bagus. 8 bisa kemana saja. Kalau mimpimu tinggi, setinggi bulan. Kalau gagal, jatuhnya sekitar bintang. Tapi kalau mimpimu cetek, kalau gagal, jatuhnya got comberan. Pak, saya tamat SMA nanti Pak, rencananya Pak cita-cita buka warung, bikin bengkel. Ya, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa lebih daripada itu, asalkan mau nyoba. Caranya sudah dari kelas 10. Apa? Miliki album foto dong, tulis cita-citamu, cita-cita tulis, tempel gambar, target, nilai bagus dulu. Jadi NASA dan semuanya bisa, ya. Oke, anak semua, insya Allah 2024. Ya, kalian akan bergabung di sini, ya nak ya, di printnya ya, dicetak ya nak ya. Dicetak udah ada belum di mejamu? Pak Amin sudah ngomong dari kelas 10 loh. Di print, Pak Amin kirim nanti tempel di mejamu biar semangat. Habis ibadah pagi, sholat, ya Allah ya Tuhan. Oh itu doa. Biar tambah percaya diri, tambah semangat lagi. Jangan lupa ambil fotomu, gunting kepalanya, tempel ya Allah. Insya Allah 2024 gak lama lagi saya akan ada di sini. Bayangkan ya Allah, ini wah bangganya. ITB juga, ini bangganya orang tua, banyak ya Pak di sini ITB, jangan aja. Oke, ya, insya Allah saya di sini Pak 2024. Wah niki pulau Pak. Ya kan ya? Insya Allah. Ya betapa bangga di diri malah seperti ayah saya. Ayah saya namanya, mohon maaf kampung saya anak kampung, anak tunggal Jambi. Begitu Amin saya kabarkan, ini dia foto ayah saya. Ayah saya adalah seorang guru SD. Beliau Haji Abasidah, dia sudah tiada. Guru SD pendidikan ayah saya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Di kampung Kuala Jambi pada tahun 80 beliau diundang pelatihan guru-guru pedalaman. SD pedalaman diundang selama seminggu di IKIP Karangmalang, Yogyakarta. Sekarang namanya UNY. Ya, sore-sore bengong setelah pelatihan gak ada kerjaan, diajak temannya, yuk Pak Abbas jalan-jalan yuk kita naik becak keliling kampus. Begitu ngenjot tukang becaknya selama 5 menit, kaget saya lihat, ya Allah ini gedung apa nih, kok luas banget ya? Nanya Pak, ini gedung apa Pak? Oh ini Pak, bukan Pak, ini UGM. Oh ini UGM. Ternyata kampus UGM bersama UNY itu deketan, nempel. Ya kan, dulu namanya IKIP Karangmalang, sekarang namanya UNY. Nah akhirnya ayah saya numpang foto di sebuah gedung yang paling bagus saat itu, namanya Gajah Mada Guest. Disinilah ayah berfoto, dan foto inilah yang diberikan ke saya Pak Amin saat saya masih SD. Tahun 80 Pak Amin masih SD. Saya nggak tahu nih Amin simpannya nah foto ayah, ini foto ayah di UGM. Nah UGM luas banget ya Allah, nah bagus banget. Ayah cerita setelah berfoto, ayah mengadakan tangan ke atas langit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga anakku kuliah di sini ya Allah. Itu doa ayah saya. Saya kelas 11, kayak ya Allah susah kali nak. Seusia kalinya naik kelas 11 saya berani ngadap ayah. Ayah, Amin ingin merantau ke Yogyakarta, ayah ingin berubah nasib, cari ilmu. Sebatang kara saya di Jogja berani doang demi masa depan. Alhamdulillah ayah merestui, berbekal nekat. Ya anak uang nggak banyak, tanpa saudara berani saya di Yogyakarta, berkeringat akhirnya diterima di Gajah Mada. Itu tadi ya. Nah berapa tahun kemudian saya kerja di Jakarta pada bulan Agustus. Suatu bulan Agustus tiba-tiba HP saya bunyi, setelah makan siang HP bunyi. Loh dari Jogja ada apa nih? Ternyata UGM Pak Amin. Loh ada apa UGM Neplan? Pak Amin maaf Pak Amin bisa ngisi acara ulang tahun Gajah Mada nggak? Oh siap, saya senang. Di email tiket Garudanya pulang pergi, dijemput sopir nanti Pak di UGM Pak di bandara Pak, di begitu darat set ada logo kertas Gajah Mada Muhammad Amin narasumber. Ya Allah bangga ampun. Naik mobil UGM ada logonya, diantar ke hotel. Cuman Pak saya nggak tahu hotel di mana nih Pak rencananya Pak. Monggo Pak Amin ikut aja deh. Jalan Solo ada Abalukmo, Novotel, Swiss Bell, nggak berhenti satu pun. Loh di mana nih hotel ya Allah, nggak jelas nih hotelnya nih. Begitu mobilnya berhenti, seret. Pak Amin, Yun Sewuji, Bapak nginep di sini 2 hari. Begitu saya lihat gedungnya ke kanan, astagfirullahaladzim ya Allah. Setengah menit saya nangis kenceng, supirnya sampai heran, ada apa Pak? Boten nopo Pak. Satu kalimat dari saya adalah Fabi ayi ala irrobbikuma tukadziban. Ya Allah. Alhamdulillah saya nginepnya di sini. Coba nginepnya di sini, saya kaget ya Allah, nginep di sini. Fotonya sudah saya pegang semenjak SD. Coba saya tempel di meja belajar biar saya rajin belajar bisa dapat UGM. Ternyata diundang nginep di sini. Coba
Tapi sayang, saya sedih sekali, ayah saya nggak tahu bahwa saya diundang, dihargai, dihormati UGM. Ayah nggak tahu kenapa tiba-tiba ayah 2005 wafat. Saya baru mau nyenengin, ayah pakai gaji saya. Ayah mau kemana? Mau jalan-jalan, apa Amin bayarin? Satu hal, ayah nggak bisa tahu. Menikahkan saya, anak nomor 1 sama adik-adik sama ibu. Ya Allah, saya pengganti ayah. Ya Allah, nangis saya. Percuma duit banyak kalau orang tua udah nggak ada. Aku mau nyenengin. Makanya satu hal, saya masih punya ibu. Alhamdulillah ibu saya udah usianya 80 tahunan, naik kursi roda. Mohon doanya ya nak, mohon doanya. Saya berkeringat seperti ini sekarang. Satu hal, besok 9 Desember, mohon doanya semuanya kami sehat. Saya akan bawa ibu saya umroh. Beliau sudah naik haji, tapi inilah semasa tua-tuanya saya akan beringat. Saya cari yang paling mahal, ya saya bayar pakai keringat saya buat nyenengin ibu saya. Sama adik-adik saya ajak. Semoga 9 Desember nanti ya Allah semuanya sehat. Mohon doanya ya nak ya. Itulah bakti saya kepada ibu karena ayah udah nggak ada. Tapi akhirnya anak semua, akhirnya saya berfoto lagi di tempat yang sama berdiri sambil nangis. Ya Allah, bengkak mata saya nangis. Ya Allah, nih ayah tempatnya dulu ayah. Kalau ayah masih hidup, ayah pasti akan sangat bangga. Amin, diundang UGM. Ayah gedungnya kayak gini sekarang, kamarnya bagus banget ya Allah ya. Itulah tadi. Kalau ayah sudah tidak ada ya Allah sedih saya. Tapi tetap saya bersyukur ayah masih sempat melihat saya wisuda, melihat doanya terkabul, anak nomor 1-nya selesai. Bukan cuma saya, ayah sempat melihat semua anaknya kuliah di Gadjah Mada. Coba anak semuanya UGM. Ya, orang tua saya guru SD di kampung bisa, nggak masuk akal duit dari mana. Semua anak pasti bawa rezeki masing-masing. Alhamdulillah modalnya bukan pinter, sabar, dihina orang, diejek, dibully, sabar. Kami tahu kan ini. Lalu apa yang kedua? Tekun, terus belajar, jujur. Insya Allah 3 ini akan membuat kalian selamat. Satu hal, adik saya nomor 4, namanya Dwi Susilawati. Panggilannya Kiki. Saya pertama kali tahun 88 di Jogja, lama-lama saya panggil adik saya, Toha ikut di Jogja, Tri Haryati ikut, dan akhirnya Dwi Susilawati ikut. Semuanya ayah mengizinkan, ayah tetap sama ibu di kampung. Tapi begitu sama Kiki, ayah bilang Kiki gak usah ke Jogja. Loh, ada apa ya? Kiki ini cadeng, ngomongnya telat, kayaknya di Jambi aja lah. Dia tes IQ-nya kayaknya gak tinggi amat, nanti berat-beratin. Amin. Oh enggak, tetap saya ajak. Ternyata apa? Yang dulu diejek, dibully gara-gara cadel, adik saya di Susilawati adalah yang paling panjang gelarnya dari antara kami. Beliau sedang praktik di Rumah Sakit Sarjito, dan jalannya paling jauh, gelarnya paling panjang, sedang menempuh S3 di Belanda. Coba, anak semua, ya ini coba, padahal cadel, diejek, dibully, tes IQ-nya jelek. Makanya saya paling nggak percaya kalau tes IQ jelek itu nggak percaya. Pak, IQ saya jelek, nggak benar itu, salah periksa itu, diketukar nilainya, diketukar. Pak, nilai tes IQ tinggi saya, Pak, tinggi saya, tes IQ-nya pintar, jenis, itu benar. Kalau bagus benar itu. Ya kan, kalau benar, kalau bagus benar. Tapi kalau jelek itu salah, itu aja. Ya nak ya. Jadi alhamdulillah sekarang dia sedang berada di Houston, Amerika. Satu-satunya dari kami yang gelarnya paling panjang, yang pertama kali dapat visa Amerika 5 tahun dia. Sekarang sedang dinas ke Bogota di Columbia. Ya karena dia sekolah. Alhamdulillah. Selamat datang anak semua di Yogyakarta. Insya Allah tahun depan kalian akan di sini kampus paling tua. Inilah Yogyakarta, kampus paling tua. Ya Allah, Gadjah Mada pertama kali ini numpangnya di UGM. Numpang di keraton. Nah, ini adalah yang paling tua. Anak semua ya Allah ya, numpang di keraton, akhirnya dibuat gedung sendiri. Akhirnya ini gedung aslinya. Ini gedung tercanggih nomor 1. Pertama kali gedung tercanggih dibangun di Indonesia. Ini tercanggih ya Allah, padahal gedungnya sudah tua banget ya. Wow, iya. Pertanyaannya sekarang, ngambilnya dari mana fotonya, betul nggak? Kan belum ada drone, betul kan ya? Belum ada drone. Apa menet pohon jati kan? Karena pohon jati di situ. Ternyata apa? Dulu di Gadjah Mada ini ada bandara. Ada bandara pesawat take off gitu di Jalan Kaliurang itu ada bandara. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya, insya Allah anak semuanya ya tahun depan di sini ya. Amin. Nah sekarang kita perlu dari sekarang kita harus tahu jalur masuk PTN. Nah 46 tahun PTN di Indonesia. Nah geger kemarin 7 September. Kenapa? Berubah. Sebenarnya rahasianya yang akan merasakan perubahan terbaru ini adalah kalian angkatan 2024. 2024 kenapa? Angkatan pertama kurikulum merdeka, betul nggak? Iya, bukan angkatan 2022 sekarang. Kalian pertama 2023 enggak, kalian akan merasakan
Dari 2024 akan ada pola baru, yaitu hanya skolastik doang. Tapi kenapa kok maju? Alasannya maju karena 2024 tahun politik. Betul nggak bukan ya? Nah, terjadi pemilu kan? Barangkali menterinya ganti kan? Barangkali ganti. Presidennya jelas sudah selesai Pak Jokowi kan? Itu makanya ditarik ke depan. Seret 2023 yang senang adalah kakak kelas. Alhamdulillah ya Allah, nggak ada akademik lagi. Ya, dan kalian juga enak, nggak jadi angkatan pertama kelinci percobaan, betul nggak? Alhamdulillah sudah ada korban pertama, betul kan ya? Kami bukan korban pertama Pak, udah kan ya? Paling tidak enak kalian, kenapa sudah ada gambaran soal, betul nggak? Dari angkatan 2023 kan udah ketahuan soalnya. Alhamdulillah, syukur tadi kan ya. Kalian akan enak tadi ya. Jadi anda semua terjadi perubahan apa? 3 perubahannya tadi. Oke, berlaku 5 September. Udah nggak ada LTPT, sudah ganti nama. Ganti nama doang, tapi orangnya sama, kantornya sama juga. Ini namanya macam-macam, susah ngomongnya nih, belibet. Itu kan ya. LTPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, berubah menjadi Seleksi Nasional Penerimaan Masuk Baru BP3. SNMPTN jadi SNBP. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Kemudian kalau SBMPTN menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Itu loh tadi ya, itu namanya. Nah, sudah ada sosmednya. Ya, tapi sama. Intinya sama, bahwa tes masuk PTN itu ada 3 jalurnya. 1 lewat undangan, lewat tes, lalu lewat tes PTN masing-masing, yaitu jalur mandiri. Oke, sudah ya, sama aja. Ini udah nggak ada lagi, berubah menjadi ini tadi. Nah, bedanya apa? Kalau dulu untuk keterima di senam PTN yang bisa ikut itu adalah nilai rapotnya 6 ini aja. 6 ini doang nilai. Semester 1 sampai 5, nilai pengetahuan dapatlah 40% anak IPA, 40% anak IPS. Tapi ini dulu, sekarang sudah dihapus. Kenapa? Karena anak-anak bilang, Pak, belajar 6 aja deh, mata pelajaran lain nggak ngaruh Pak. Agama ngapain Pak, olahraga nggak penting Pak, senian juga nggak manfaat Pak. Akhirnya nggak boleh begitu. Nah, mulai tahun depan semua pelajaran ngaruh. Nah, ini bagus. Tidak ada lagi belajar utama, semua pelajaran penting. Kenapa? Yang dilihat adalah semua mata pelajaran. Jadi 50% penilaian adalah semua mapel. Lalu berikutnya baru penggali minat bakat. Contoh kedokteran. Kedokteran itu apa? Yang dilihat jelas kimia dan biologi. Tapi tahun depan ini mohon maaf tidak ada masalah dengan jurusan. Pak, anak IPS mau ngambil kedokteran boleh nggak? Boleh. IPS ngambil dokter boleh selama nilai matematikanya bagus. Ini anak IPS mau ngambil teknik elektro silakan. Yang penting mampu matematikanya. Keren. Jadi pasar bebas. Ya kan ya? Insya Allah tahun depan lulus undangan 2024 ya tahun depan kalian. Oke? Tapi ingat, Japres, PPKB Tam Scouting tidak ada jaminan. Walaupun maaf sudah menang olimpiade dimanapun, ya, gelar banyak, medali bertumpuk, piagam tebel, maaf tidak jaminan. Tidak jaminan terima, kenapa? Akan tanding dengan yang lainnya juga. Jadi mohon maaf, jalur undangan cuma bonus, jangan terlalu berharap tinggi. Ya nah ya, kalau harapanmu tinggi banget, nanti kalau jatuh gedebuk banget, nah sakit. Maka undangan prestasi itu cuma bonus aja, mending siapkan tesnya. Ya nah ya, oke, prestasi tetap nih dikejar, mumpung kelas 11. Ikuti lomba-lomba, piagamnya disimpan. Olahraga, budaya, seni, habis Quran juga bisa, ketua OSIS juga bisa. Nanti akan bermanfaat buat jalur prestasi. Tapi ingat, yang bermanfaat buat sertifikat itu adalah ini, sertifikat lomba juara, seni, olahraga, budaya, kompetisi juara, ya. Ketua OSIS juga bisa, MPK juga bisa, ekskul juga bisa. Tapi maaf, yang nggak bisa dipakai adalah sertifikat apa? Sertifikat webinar. Pas saya pernah ikut webinar nasional Pak, nggak ada guna, maaf, nggak bisa dipakai itu. Ya, lalu apa? Sertifikat juara kelas, juara makan kerupuk di SMP, nggak bisa. Sertifikat TOEFL nggak bisa. Pak, TOEFL saya 1000 loh Pak. 1000 bertiga Pak sama temen Pak. Nggak bisa. Ini nggak bisa dipakai buat undangan, nggak bisa. Apalagi sertifikat tanah punya papan, mana bisa.
Nggak ngaruh itu ya, nggak bisa itu kan ya, nggak bisa dengan tanah ya, makanya dari prestasi ya, ini prestasimu ya. Oke, Bismillah, habis Quran minimal 5 juz juga bisa, tausi juga bisa. Nah, SBMPTN diadakan tidak mungkin barengan lagi, kenapa? Karena pakai komputer. Nanti hadir di komputer di kampusnya bisa pilih pakai apa komputer. Ya Allah, suasananya nggak lama lagi. Dilarang bawa jam tangan, nggak boleh pakai jam tangan. Kelak nggak boleh, boleh coretan dilarang. Pena nggak boleh. Ya Allah, terus coret-coret gimana Pak? Di sana di meja sudah disediakan pena sama coretan disediakan, nggak boleh bawa pulang coretannya. Ya Allah, saking ketatnya anak semua. Jadi materinya udah berubah. Seperti tahun 2020 sempat tidak ada akademik. Kenapa? Saat pandemi menyerang Indonesia. Ya, corona menyerang, akhirnya hanya sekolah saja, dan akhirnya mulai 2023 ini hilang. Tapi Pak, berarti saya nggak usah belajar akademik Pak, apa gunanya belajar fisika? Oh maaf Pak Teguh ya, Bapak gitu. Apa gunanya belajar matematika, biologi, ekonomi Pak? Maaf nak, tetap nggak boleh. Akademik tetap penting demi masa depanmu. Jadi jangan sampai bisa keterima nggak bisa lulus, betul nggak? Keterima nih dokteran, begitu kuliah ya Allah, ini ideologi apa ya, dia nggak ngerti, DO, kan nggak tuh? Akademik tetap penting demi masa depanmu gitu loh. Makanya jangan mau nyepelekan akademik, tetap penting, apalagi rapotmu ya nak, tetap penting. Kalau dulu memang, sekarang dirubah, tetap saya bilang karena ini penting juga. Ingat, simak UI, seleksi masuk UI itu tidak pernah ada skolastik. Selalu simak UI itu adalah tes akademik. Jadi jangan hanya belajar skolastik, akademik juga dikejar. Ya, nah skolastik itu dibagi 3. Sebagai 3 skolastik yaitu adalah mata pelajaran bahasa Inggris, kuantitatif matematika, dan juga bahasa Indonesia. Nah, nama lainnya macam-macam. Ini nama lain lainnya. Anak semua TPA, tes potensi akademik, TKB di Unpad, tes kemampuan belajar, TIU, tes intelijensi umum, Akmil Apol. Nah, kita lihat. Harusnya dari kelas 10. Ini harus tahu kelas 10. Skolastik standar dunia ada 3. Nomor 1 verbal, sinonim, antonim, analogi. Ya, ini kata beda apa, kelompok yang aneh sendiri apa. Nomor 2, ngitung angka desimal, aritmatika, aljabar, pecahan, desimal, rata-rata, statistika, biasa soal SD SMP. Yang ketiga adalah apa? Logika nalar, bacaan, pernyataan yang sesuai, urutan-urutan duduk, siapa duluan, samping kiri kanan siapa, dan terakhir adalah spasial gambar hiburan, gambar sirinya. Sekarang kita lihat. Kalau dulu 2022 ada 5. Namanya PU, pengenalan umum, PBM, PPU, dan PK. Bahasa Inggris dipisah. 2024 di 2023 dirubah. Jadi hanya 3 atau 4 orang. Pengenalan umum berubah menjadi namanya potensi kognitif. Kemudian kuantitatif berubah menjadi nalar matematika. Bedakan dengan pelajaran sekolah. Ini nalar matematika ya, nalar pelajaran SD SMP. Kemudian PPU, PBM jadi 1, bahasa Indonesia, dan terakhir adalah bahasa Inggris. Kita lihat bocorannya. Bocoran soal yang diberikan oleh Mas Menteri. Silakan 1 menit dijawab. Hanya dilihat saja. Soal UTBK 2023. SMP harusnya bisa. Anak SMP seharusnya bisa tanpa SMA, tanpa harus sekolah di SMA. Waduh, rumah yang paling jauh atau paling dekat siapa ya? Nah, ada ide nggak caranya bagaimana? Ya harus sketsa Pak, ya udah sketsa nih, kita bikin dulu Desa Joatira, disingkat ya. Oke, kita bikin bagian bikin nih. Di sini sekolahnya. Coba kita lihat dulu yang pasti, mana yang pasti? Yang sudah pasti adalah ini Pak, Rimba. Rimba menjadi anak terakhir, betul nggak? Berarti Rimba paling dekat sekolah kan? Setuju kan? Berarti apa? Yang dicoret yang mana? Yang D salah. Pasti dong D salah kan? Karena kenapa? Sano paling dekat. Keliru. Dan juga E salah kan? Lumayan kan? Enggak lumayan. Daripada lumayan ya lumayan ya kan? Ini D salah kan selesai. Daripada lumayan. Nah ini udah ada nih. Ini salah nih Pak. Coret D sama E tinggal 3. ABC doang. Nah lanjut lagi berikutnya. Apa? Yang agak pasti. Nih Ratu. Ratu ini terletak rumah Joko sama Adi. Maka Ratu nggak mungkin di pojok, betul nggak? Karena kan di antara. Ratu nggak mungkin di sini juga. Kenapa? Sudah ada Rimba, betul nggak? Nah artinya Ratu cuma mungkin di sini. Satu lagi di mana? Sebelahnya, betul nggak? Sebelahnya bikin juga. Nah kita bikin Ratu di sini juga. Nah gitu. Ngerti nggak tuh? Lanjut lagi. Kita lihat. Berikutnya apa? Katanya Pak di sini adalah Joko menjemput Sano setelah dijemput oleh Adi. Berarti Adi duluan dong, betul nggak? Adi duluan, maka Adi itu sebelum Joko. Berarti tadi di sini. Nah di sini Adi,
Nah, ratu kan harus ada antara Adi Joko. Ngerti gak nih? Sisanya apa? Sisanya yang belum dapat. Sano, betul kan? Maka Sano masih di sini dong. Ngerti gak? Nah, selesai. Lalu kita cek ulang. Apa? Tadi katanya Joko selalu menjemput Sano. Joko menjemput Sano. Dia benar ya? Dia benar. Yang ini kok kembali. Betul kan kembali? Nah, maka ini salah. Maka jawaban di atas adalah yang benar. Maka yang paling jauh siapa? Adi. Gampang. Lagi, coba lagi. Nah, silakan. Ini. Waduh, Pak. Dicoret dong, Pak. Gak usah dicoret. Dilihat aja bisa. Makanya di sini caranya gini. Kalau nggak bercoret, nih A, B, C, D. Oh, ini A salah, B salah, oh ini salah. Gitu caranya, coret. Dicoret salah. Jangan bikin urutan. Karena kalau bikin urutan repot. Makanya apa? Mending ngecek jawabannya aja satu persatu, betul nggak? Di sini sudah ada urutan, kita cek nomor 1 ya, coba. Dari ini nomor 1. Terdapat 2 lantai lebih rendah di bawah A. Berarti harus ada 2 huruf di bawah A, betul nggak? Oh, ternyata benar semua ya. Benar semua, Pak. Wah, benar semua nih. Lanjut berikutnya. D terletak tepat di atas F. Berarti harus apa? Urutannya FD, betul nggak? FD. Oh, yang A salah, betul nggak? Ini kan DF, betul kan? Apalagi salah? Nah, D salah juga kan ya? Nah, ini. Lanjut. C terletak di atas E. C terletak di atas E, maka EC dong, betul nggak? EC dong. Nah, ini yang B salah, Pak. Nah, selesai. Jadi jawabannya apa? Gitu. Ya, lagi berikutnya. Nah, yang ikut AKM beruntung karena ini soal AKM dijadikan contoh buat tahun depan. Coba, sudah pernah nyoba dong? Berapakah waktu popok? Padahal popok nggak ada, yang ada plastik, baju sama baja sama ini Pak, kali nama kulit. Wah, gimana nih Pak? Oh, ternyata di sini ada bahwa popok itu antara plastik sama kulit, betul kan ya? Kita cari yuk, plastik berapa plastik? Plastik tadi sudah ada berapa tahun? 400 tahun. Kalau kulit berapa kulit? Kulit adalah di situ tadi berapa? 500 tahun. Maka popok itu pasti antara 400 sampai 500. Jawabannya adalah apa? Nanti. Sekarang hanya dilihat saja, nggak perlu dicoret. Teriak jawabannya biar kita tahu yang paling cerdas di antara kita siapa. Soal SD. Soal SD dilihat saja. Dilihat. Soal SD tidak boleh dicoret-coret karena sederhana. Rata-rata doang. Jawabannya adalah jawabannya 20. A, B, C, D atau E? Oke, kita di sini jumlahkan ya, betul nggak? 20, 40, 10. Ini jumlahnya berapa? 150, betul nggak? Tahunnya berapa? 5. Maka rata-ratanya adalah 150 bagi 5, 30. Maka jawabannya adalah apa? Salah. Ya Allah, pede banget. Salah. Kenapa? Karena kalian itu yang disatuannya apa? Oh, iya, maka jawabannya nyamber aja. Hati-hati nak, sederhana soalnya tapi tadi menantang. Gawat ini ya. Jadi oke, ini tadi literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Nah sekarang kita lihat lagi, coba latih nih, sekali lagi coba nih. Nah, soal SD. Bilangan yang paling besar nilainya soal Akmil Akpol Bintara Tamtama nih Dinasan. Berapa 1 menit? Yang tertinggi nilainya adalah yang paling besar? Wih, keren. Sama kayak FAD, bener. Yang benar adalah 8/11, bukan dengan cara desimal. Kelamaan. Ini pinter memang, anak pinter, tapi lama nggak terkejar. Ya Allah, astagfirullah. Nggak terkejar. Ini kan lama. Oke, makanya caranya pakai cara SMP. Cara SD pernah dengar kali silang belum? Nah, kita pakai cara SD. Duel kali silang. Kita kali silang. 8 dan 3 24, 5 25, betul kan ya? Mintanya apa? Yang paling besar kan? Yang besar menang. Yang besar menang, kecil coret dong. Nah, ngerti nggak tuh? Duel, besar menang Pak, besar menang Pak. Oke, maka final. Jadi yang paling besar adalah berapa? Harusnya dari kelas 10. Lagi coba. Nah, ini masih ingat kan nih? Yang paling besar mana?
Oh sebentar ya Pak, sebentar Pak. 9/7 itu adalah cakep, silakan printing angkanya, ya kan ya. 5 kali kerja, wah salam kayak gini mah, ya Allah. Gak rekomen, betul gak tuh? Makanya caranya bagaimana? Kita sederhanakan. Lihat, ini kelipatan berapa nih kayaknya nih persennya? Kelipatan 15%. Maka yang kuning kita kecilin, kita bagi 15% ya. Jadi berapa tuh? Nah, ini 3, ini berapa? 4, ini berapa? 6, ini 3. Terus yang atas bagi berapa yang atas? Yang atas dibagi 3, 6 atau 9? 9. Maka dia lebih kecil. Yang bawah dibagi berapa yang bawah? 7. Oh, gampang. Oh, tinggal lihat yang merah. Oh, ya Allah, mudahnya. Selesai. Lagi 2022. Silakan dilihat saja. Ya Allah, ini tahun kemarin nih udah pencet belum? Udah kelas 11. Kalau ngerjain kayak gini sebentar ya Pak, saya jadikan desimal Pak ya. Monggo silakan. 6 kali kerja. Capek juga betul kan ya 6 kali kerja kan ya? Ini nggak kejar jelas. Waktunya mepet. Makanya ada lagi Pak, saya kalikan 100 Pak. Biar pecahnya desimalnya jadi bulat. Ya, desimalnya jadi bulat nih. Tapi capek juga lah ngerjain 5 kali kan. Makanya rekomen yaitu kita lihat desimalnya. Desimalnya kita lihat di sini. Coba yang kuning. Yang kuning kita lihat sudah. Lihat selisihnya berapa selisihnya? Ini selisihnya 0,02, 0,03, ngerti ya? Artinya kan selisihnya kecil banget tuh, 0,0 sekian. Maka itu terlalu kecil, mendekati 0 kita cuekin aja Pak. Karena terlalu kecil kita cuekin aja, maka kita hapus aja deh. Karena dianggap 0, maka tinggal duel pecahannya saja. Pecahannya duel kita kali silang, betul nggak? Oh iya ya, maka selesai jawabannya adalah yang delta. Gitu caranya. Harusnya sudah coba. Lagi kelas 9 SMP. Soal 9 SMP jadi soal UTBK 2022. Hanya melihat pola doang. Silakan dilihat saja, nggak boleh dicoret. Penjualan masker sama tisu basah 5 hari, maka hari ke-6 adalah berapa? Cepat. Hari ke-6 berapa? 34. Nah, dilihat aja itu tambah 3 betul kan? Tambah 5, 3, 5 ya, gampang habis. Lagi, penjualan tisu basah hari ke-6 berapa? 20. Bagus. Kan gitu nih soal asli ya Allah. Lagi sudah pernah nyoba belum bahasa buahnya, bahasa Panda? Ini geger loh tahun 2020 ya Allah, bahasa Panda jadi keluhan viral. Ini ya Allah di soal apa-apa ya Allah. Ini ada bahasa Panda, singa segala ya Allah, macam-macam nih. Kita mulai yuk. Ini gara-gara lu bahasa gue jadi dipelajari nih katanya kan ya, asik juga nih. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya adalah coding yang decoding. Lihat di soal aslinya. Ini soal aslinya. Ya Allah, kenapa ini Pak? Ya Allah. Nah, coba kita pelan-pelan yuk. Nih, panda seekor Ogwen itu panda. Ogwen itu misalkan panda deh, seekor panda. Barik anak muda, seorang anak muda. Kalau Ogwen pakai Z itu banyak pandanya. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini Ogwen and Barik ingik? Ya Allah, apa? Asli ini soal asli, bukan saya bikin. Bukan saya bikin, ini memang begini ya Allah, ya kan ya. Nah sekarang kalau dibalik gimana dibalik? Dibalik gimana nih? Nah di sini apa nih ya Allah tuh? Dilihat doang, SMP bisa, gak usah SMA. Jawabannya apa? Wah ngomongnya nik dong. Nik apa ya? Apa? Ya Allah, C salah. Jawabannya bukan C, paling banyak bilang C, bukan itu. Padahal gampang, cuma cari kata yang sama doang, kan enggak? Enggak pakai inilah, enggak pakai ilmu tinggi-tinggi. Coba yuk pelan-pelan. Satu, Ogwen dulu apa Ogwen? Ogwen itu kan panda, betul enggak? Terjemahannya kayak gini kan arahnya kan? Harusnya sama nih. Kalau di sini anak muda, di sini harus anak muda. Anak muda apa coba anak muda? Anak muda barik, betul kan ya? Maka di depannya harus barik, setuju nggak tuh? Udah dilihat aja mana yang paling depannya barik, yang mana paling depan barik. Ya elah, gampang habis.
Dilatih gitu loh. Nah, coba lagi, coba. SMA 82024 soal akpol, soal akpol. Sinonim, antonim, analogi. Verbal. Sinonim dari kata acuh adalah Astagfirullah. Tidak perhatian, tidak perhatian, tidak perhatian, tidak perhatian. Aduh. Udah kenceng salah. Oh, peduli. Kalau acuh itu cuek, tapi kalau acuh doang itu peduli. Ya Allah, tuh. Udah kenceng salah. Oh. Lagi berikutnya. Nih, nah soal game. Ini soal UGM hampir sama dengan soal ITB. ITB juga sama. Bagaimana menggambarkan hubungan pensil, ballpoint, alat tulis yang mana? Kelompok pensil, ballpoint, alat tulis menggambarkan mana? Yang A, betul. Ini kan alat tulis, di dalamnya pensil, ballpoint kan ya? Lagi spasial, UGM lagi nih. Mana yang beda sendiri? Yang aneh sendiri? Ya? Hah? Kok ada B, ada D? B, karena kenapa sudutnya beda sendiri, betul nggak? Oh iya ya Allah. Nah, ini B. Lagi, ini dia. Ini biasanya gagal. Tapi kita coba lah. SMA 82024 saya yakin bisa. Tapi angkat tangan dulu kalau tahu. Kalau tahu angkat tangan, sebutkan alasannya, jawabannya apa. Saya pengen tahu nih, ngetes nih. Saya sudah lihat MAT 68, 28. Nah sekarang saya akan lihat bagaimana 8 ya. Soal mudah. Modalnya hanya mata sehat doang, dilihat doang. Ya, tidak pakai hitungan, logika dasar. Serial gambar. Gambar apakah? Ini nggak usah jadi ya. Ini belum. Nah ini dia nih. Lihat nih, di sini ada gedung belum dibangun. Gedungnya masih kosong. Serial. Kalau melihat serial dari gedungnya sudah dibangun, maka di sini harusnya gedungnya bentuknya yang mana? Angkat tangan kalau tahu. Wih, sebutkan apa jawabannya nak? Betul sekali. Hebat. Wih, 2 kali jawab dulu tepuk tangan. Wih. Iya, coba yang lainnya dulu. Yang lainnya kenapa coba? Ada apa alasannya kenapa? Jawabannya adalah apa? Betul. Jawabannya adalah D. Alasannya tahu nggak kenapa? Serinya apa? Loh, padahal sudah tahu kan? Itu kan pasti atapnya yang berbeda, betul nggak? Kenapa coba? Alasannya kok ada serialnya atapnya? Apa Pak seri atapnya Pak? Kok cuma lancip sama lengkung doang? Ternyata itu adalah apa? Oh, itu kan ternyata berbentuk huruf yang kebalik. Ini huruf U, huruf apa nih? Huruf V, huruf W, huruf Y. Maka urutannya apa dong? Oh iya, astagfirullah. Nah, ini serial gambar. Keren ya. Ini yang bikin soal mantap sekali, bukan saya bikin. Nah, terakhir. Nah, sekarang kita terakhir. Silakan ayah di soal-soalnya Pak dikasih nanti. Silakan minta soal-soalnya siapkan dari sekarang ya Nak ya. Soal TPS, UTBK harusnya dari kelas 10 dan biasakan. Kalian sudah bisa ngerjakan kok. Silakan ya. Berikan bantu. Yang buat kedinasan juga ya Nak ya. Dari sekarang ya Nak ya, kita doakan kedinasannya berhasil ya Nak ya. Amin ya Allah. Anak semua nih keren loh nih. Unit pertahanan Nak. Jadi ya Allah nih bagus-bagus jurusannya soal negara. Ya oke semuanya kagaknya. Ya sukses semuanya buat kalian. Satu hal nih. Ini yang sering keliru nih. Ya pengen akmil, akol, IPDN Nak. Tolongnya Nak. Satu hal. Jangan fisik doang. Jangan modal rambut cepat doang, otot gede doang. Dilatih juga dong, gambar. Psikotesnya sedih banget, ya Allah, gambar baru udah bagus, nilai udah bagus. Suruh gambar pohon, malah gambar pohonnya kelapa. Pasti gagal. Kalau gambar pohon kelapa, pohon separuh, auto gagal itu pasti rontok, gugur. Sekarang Pak nanya, kalau ada tes gambar, sebaiknya gambar pohon apa coba? Beringin, aduh. Apa nih yang lain? Yang lain ada nggak? Pohon apa? Oke, bentoke masa gambar. Hah? Pisang nggak boleh. Hah? Duren, aduh, duren. Tapi sebaiknya saran saya adalah yang ada buahnya yaitu pohon mangga. Mangga itu bagus. Ya kan kalau beringin jangan saran saya. Pohon bambu nggak boleh, pisang nggak boleh. Nih orang, gimana mau keterima akpol masa gambar petani? Kan bercanda namanya. Ini nggak tahu diapain Pak ya, kan bahaya ya Nak ya.
Ya sekarang dari sekarang ya. Wih. Wow. Udah banyak kakak kelasmu di sana, Bos. Wih, gampang ke sana. Insyaallah amin ya nak ya. Ini yang mau nih, makanya jangan cari alasan lah. Percuma nyari alasan nak, masa depanmu tergantung apa yang kalian lakukan sekarang ini semua manjada wajada bener serius lah. Jadi masa depan nak, anakku semua. Nah yang kalian tebak sekarang kalian tuai, Pak kenapa hidup saya gelap ya Pak? Teman-teman saya sukses, teman saya nggak remet, kok saya remet terus Pak ya, hidup saya susah. Nah ini hidup ini kayak naik bus. Kalau dirimu duduk nyaman, nyaman PW, ternyata gak ada sisi gelap sepanjang hidupmu gelap. Gagal, susah, kelihatan wajah orang susah, ya inilah cemberut dulu apa enaknya dilihat. Ya kan, tapi coba kalau kalian berani keluar zona nyaman, move on, bergerak, pindah. Ternyata hidup ini indah, sukses. Makanya berani pindah. Every single day you make a choice. Hidup ini berat nak, gak pernah lebih gampang. Kalian harus lebih kuat. Hidup ini gak susah, nggak gampang nak. Ya Allah nak, di rumah kalian nak ya Allah nak, keras nak. Kecil-kecil kerja, pulang sekolah naik kerja nggak makan, ya Allah beratnya hidup ya Allah. Ini nih lihat nih ya Allah, tuh coba temanmu di daerah ke sekolah kayak gini aja ya Allah, yang uji nyali tiap hari kan, pleset dikit out tuh nggak? Demi masa depan kalian tinggal loncat doang enak ya elah, astagfirullah Pak. Ini anak ini kalau tamat dari SD mau ikut seleksi sirkus, japres ini kan ya. Dalam prestasi ini, tanggal tes kan ya. Satu hal, jangan pernah membandingkan dirimu sama yang lain. Rezeki orang beda-beda. Pak, teman saya enak banget loh Pak. Bapaknya kaya Pak, 7 turunan 8 tanjakan Pak. Ya kan ya. Kaya banget Pak. Tapi apa? Tiba-tiba apa? Saya nggak punya sepatu Pak, tiba-tiba lewatlah di depan matanya orang nggak punya kaki nak. Nah coba lihat, tapi tetap terjun bahagia. Astagfirullahaladzim ya Allah, untung saya masih punya kaki. Makanya bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, betul enggak? Sudah enak di sini, sekolah gratis ya kan ya. Makanya semangat anak semua. Jangan cari alasan. Alasan ekonomi lah, alasan teman lah, alasan keluarga, Allah cukup. Jangan cari alasan. Kalau ada masalah cari jalan, Pak. Buntu Pak. Udah gak ada jalan Pak, buntu. Kalau udah gak ada jalan, bikin jalan sendiri dong. Bikin jalan, gitu loh. Jangan takut kuliah, kalian kan bisa kuliah. Sudah ada solusinya kayak kuliah. Makanya tiru Andrea Hirata. Walaupun dihina, diejek, dibully, Allah Pak, Andrea mau kemana tamat SMA? Aku ingin kuliah ke Paris. Diketawain lah. Andrea hidupmu susah kayak gini mau ke Paris, bercanda, halu. Yang ngimpi loh, apa yang dilakukan coba? Walaupun dia dihina, diejek, dibully, dia tetap semangat, ditempel posternya di kamarnya, betul nggak? Aku ingin Sorbonne University. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya apa? Dia terus belajar, jadi kenyataan. Ya, main salju sekarang di Sorbonne sama UK dapat 2 coba. Teman yang ngejek tetap di kampung macul. Yang ngejek itu dia cuma ngejek-ngejek, tetap macul. Makanya saya mewatamin anak semua. Ayah saya, Abah Sida, Desa Nelayan Tungkap, saya selalu tampilkan ini, nggak pernah lupa karena satu, saya nggak boleh sombong. Amin, ingat amin, dulu anak kampung, astagfirullah, astagfirullah. Makanya perkataan ayah yang sampai sekarang saya bingkai nak. Satu kata magic yang ayah bilang dan mengena banget hati saya. Amin, ingat ya nak, ayah ini nelayan, adikmu banyak. Satu, tahu diri. Tahu diri nak. Makanya saya memahamin tahu diri, adik saya banyak. Saya nggak aneh-aneh di Jakarta ya Allah. Udah tahu orang tua susah, ekonomi lemah, tapi masih nongkrong ngerokok. Astagfirullah, ini miskin gak tahu diri. Kan udah miskin gak tahu diri. Miskin gak tahu diri. Saya tahu diri bos. Nggak nambah orang tua susah. Ini herannya nongkrong mah minta motor. Astagfirullah, gemes banget saya. Dikira duit tinggal ngetik ya kan? Ini nak istighfar, ucap, mikir. Jangan nambah orang tua susah, ya rajin. Nih, kampung saya nih lihat nih, rumah kakek. Saya tahu di sini, saya Muhammad Amin gak punya jam tangan, nak. Saya punya jam tangan itu baru kelas 2 SMA. Ya Allah, makanya sekarang saya mau beli jam tangan. Ada jam, beli. Mau 50.000 saya suka kayaknya saya beli.
Karena obsesi barangkali karena dulu nggak mampu di jam tangan. Makanya saya tahu jam 7 pagi dari siaran radio. Oh, jam 7 nih, mau jam 7 lari saya. Oh, sampai ke sekolah. Kenapa? Musiknya. Ini, musiknya nih membekas bang di hati saya. Mozart. Ini tandanya sudah akan jam 7. Makanya apa mimpi saya? Mimpi Pak Amin dari kampung, nak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya ingin sekali dengerin lagu ini. Duduk di London Bridge melihat Big Ben. Ini fotonya. Ini saya tempel fotonya, nak, di meja saya. Ya Allah. Saya pengen ke London, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, tinggi mimpi saya. Tapi apa faktanya? Sampai sekarang saya belum bisa sini juga. Nah, belum bisa sini juga, nggak apa-apa lah. Saya belum bisa ke London, nggak apa-apa. Tapi saya dikirim sini. Ya, nah, ya. Saya belum bisa ke London, tapi saya dikirim sini. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi mimpi yang tinggi ya, jangan malu-malu. Yuk, mulai berani berubah lah. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Mulai dari dirimu, Tuhan tidak akan berubah nasibmu. Kalau pengen berubah, terus belajar. Belajar tekun adalah tanda bersyukur. Sudah enak, wifi kencang, makan tinggal mangap, kurang apa coba? Makanya syukuri dengan apa? Syukur dengan tanda belajar, tekun belajar. Kalau kalian nggak bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan, hati-hati nanti dicabut nikmat itu perih rasanya. Makanya bersyukur. Mau tiduran terus mau jadi apa? Emang duit turun dari langit? Sukses pakai keringat, bos, ya kan? Kalau kalian nggak mau capek sekarang, hati-hati 5 tahun lagi harus tahan perihnya kebodohan. Pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau main game dulu mau dapat apa? Mau jadi apa? Juara Mobile Legend gitu? Anak semua bisa beli beras gitu? Bisa keterima ITB tanpa tes buat Mobile Legend? Ya nak ya, jadi hati-hati, jangan berlebihan semua. Herannya baru belajar 10 menit ngantuk, 4 jam main game melek coba. Ya Allah, ada apa gini? Kenapa ya Pak? Kenapa ya? Kok aneh ya? Kadang-kadang itu saya kalau buka buku fisika, buku ekonomi kok langsung pengantar tidur yang paling bagus tuh pakainya Pak ya. Ya kan ya, nanti ini ya berubah anak semua. Nah memang berat itu. Yang pertama paling berat anak semua. Yuk sekarang kita cek yuk. Nah ini dia. Nah masih ada waktu berapa? 10 menit lagi. 10 menit lagi selesai. Jam 14 lewat 5 itu asar. Ya 45 selesai. Oke kita mulai tes. Yang pengen FSRD, kedokteran, farmasi, kimia, elektro, mesin industri, ingat kedinasan wajib lolos ini. Tidak boleh nih maaf. Ini berapa? 12, 29, 74, 97, 100. Tapi kalau ternyata nggak jelas nggak apa-apa, masih banyak jurusan lain yang lebih sukses tanpa harus kedinasan. Oke, jurusan. Semua jurusan bagus, nggak ada jelek, semuanya bisa sukses. Tapi satu, disiplin. Ya pintar bagus, tapi pintar bukan segalanya, nggak harus lebih pintar. Tapi disiplin waktu kuncinya. Disiplin itu adalah jembatan antara cita-cita. Nah, ini Pak Amin ngomong deh mati. Saya ngomong di 6828 sama. Maaf SMA 8. Ya pintar bagus, tapi surveinya menentukan bahwa apa? Ribuan orang sukses ditanyain, apa sih membuat mereka kaya, sukses dan kayak ini sekarang? Ternyata 15% yang membuat mereka sukses tajir kayak gini adalah karena pintar. Jago main olahraga, budaya, main film, menentukan ini itu cuma 15%. Tapi apa? Bukan itu yang menentukan segalanya. 85% bilang bukan itu Pak, nilai saya biasa saja tapi bisa sukses. Ternyata 85 adalah attitude, sikap, budi pekerti, akhlak mulia. Tanya sama Bapak Ibu guru di sama 8. Pertanyaan di sama 8, pertanyaannya adalah satu. Di manakah anak-anak yang juara kelas dulu? Apakah mereka kembali ke sini? 10 ranking pertama, apakah membantu sekolah? Silakan tanya Pak. Silakan Bapak Ibu. Apakah mereka orang sukses? Ternyata banyak juga angkatan saya yang juara-juara hilang Pak. Iya, nggak tahu kemana. Yang kadang-kadang yang bawa-bawa malah lebih sukses, malah membantu kampusnya. Ya, jadi sekali lagi belum tentu jaminan bahwa pintar segalanya, belum tentu. Makanya adab nomor 1. Adab sebelum ilmu. Akhlak, budi pekerti, akhlak mulia, tata krama, anak semua sopan santun, anak semua inilah yang utama tadi ya. Jadi sekali lagi, anak semua insya Allah kalian akan sukses. Yang terakhir adalah kita akan mengenali tentang dirimu, hebatmu di mana. Cepat, tidak lama-lama. Tes bakat minat bagus, tapi yang lebih keren lagi saran saya adalah tes sidik jari. Tes sidik jari lebih enak, kenapa? Tidak perlu repot. Just tap your finger and then you get the result, selesai. Tidak perlu emosinya lagi lapar enggak, lagi pusing enggak, apa masalah. Ini bagus sekali. Ya, tes bakat minat tadi. Nah, lalu apa diskusi sama teman, sama Bapak Ibu guru dan nanti tentukan. Nah, sekarang berikutnya, nah cukup nih waktunya 10 menit. Kita akan tahu mengenai hebatmu pakai doodle. Doodle adalah coretan tangan. Kalau lagi bengong,
Gak ada kerjaan, coretan apa yang kalian lakukan? Ternyata bisa membantu. Mengenal dirimu dari Hippocrates sampai Gustav Jung. Kita mulai. Nah, contoh. Ini beberapa coretan-coretan anak. Kalau temanmu senangnya coretannya adalah wajah sedang tersenyum lebar, itu sebenarnya temanmu bukan sedang bahagia. Dia sedang sedih, sebenarnya memendam rasa sedihnya, dibantu. SMA paling banyak apa coretannya? Nulis nama, dihias-hias. Ya, contoh lagi. Siapakah dari dua orang ini yang bohong? Siapa yang bohong? Yang bohong siapa? Yang berpotensi bohong adalah si B. Kenapa? Ada jeda, betul nggak? Nah, dia sedang mikir, kalau gue nulis 40 ketuaan nih, nanti jangan aja deh. Nah, kalau orang jujur biasanya spontan. Siapakah yang lebih percaya diri? Oh, jelas kan? Nah, sekarang kita coba. Yuk, sama 8. 5 gambar kita ulangi cepat. Masih ingat kan ini ya? Gambar mana yang paling suka? Pilih, bebas. Apakah persegi, bujur sangkar, segitiga sama sisi, garis lengkung, lingkaran, tengah persegi panjang? Semuanya bagus, ngerti ya? Kita percaya cepat, dalam waktu 10 menit selesai. Pertama-tama angkat tangan. Anak hebat pertama yang suka persegi, bujur sangkar siapa? Persegi, bujur sangkar. Angkat tangan, jujur. Yuk, yang jujur ngaku insya Allah akan sukses duluan. Amin. Anak hebat pertama ada nggak? Bujur sangkar. Ih, malu, nggak apa-apa. Bagus, ini anak hebat. Bagus, insya Allah akan sukses duluan ya. Bujur sangkar. Anak bujur sangkar biasanya ketahuan dari penampilannya, rapi, cantik, ganteng orangnya. Bagus. Yang tahu. Yang kedua, yang suka dengan segitiga sama sisi, siapa? Ini satu golongan sama saya. Ini ketahuan biasanya dari golongan anak-anak pintar biasanya. Ya, satu golongan. Dan biasanya maaf tapi ya, pintar tuh macam-macam, tidak cuma akademik. Salah satu pintar mereka selain akademik adalah mereka ini pintar ngeles biasanya. Ya, kemudian garis lambung siapa garis lambung? Paling banyak, betul, apa juga banyak. Anak ini yang paling memiliki rasa percaya diri paling tinggi. Ya, lingkaran siapa lingkaran? Oh, anak ini paling gaul heboh di sekolah biasanya. Yang persegi panjang ada nggak persegi panjang? Persegi panjang jarang banget. Karena kenapa? Persegi panjang adalah anak spesial, anak yang paling hebat di antara yang paling hebat. Wow, ini jarang ngaku, mereka malu bareng-bareng aku, padahal dia paling bagus persegi panjang. Silakan pilih yang mana paling bagus. Yang paling tahu dirimu cuma dirimu. Kalau cocok ambil, kalau nggak cocok pilih dari 5 itu yang mana. Nah, ini ternyata pembagian dari brain dominance, otak kalian dari belakang, gambarnya ini tadi. Yang suka persegi, namanya ingat-ingat ya, istilahnya macam-macam. Para ahli bilang ini. Ada bilang dominan, sensi polaris, bagian otak kiri bawah, otaknya paling banyak bekerja. Yang segitiga itu adalah kelompok kiri atas. Makanya orang kiri atas rata-rata banyak mikir, pinter. Ciri-ciri orang kiri atas ngomongnya apa? Paling sering pusing gue Nah, itu pusing biasanya. Yang saya ngomong pusing itu biasanya kiri atas itu. Ya. Ini garis lambung, ini kanan bawah yang lingkaran, dan ini adalah otak tengah. Semuanya bekerja sama kuat. Nah, sekarang kita periksa satu bujur sangkar. Ciri-ciri anak bujur sangkar: penampilan rapi, detail, teratur, gigi, perfeksionis, dominan. Orangnya banyak gerak, kamu diem. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, gerak sendiri dia. Ada aja geraknya, aktif banget. Kelemahannya adalah orangnya rewel, suka mengeluh, suka nunda-nunda. Anak ini kalau belajar baru sebentar, baru belajar 15 menit, cari gorengan 2 jam balik lagi. Enggak betah mama, makanya belajarnya harus diulang-ulang. Segitiga, anaknya pemimpin, fokus tegas, keren, banyak pikir, pintar. Ini bagus. Anak ini rajin beli buku, bacanya nggak sempat. Rajin beli buku doang, koleksi. Ya, orangnya pendiam, tapi apa pengen serba cepat. Belajarnya harus pakai prioritas tempat sepi. Nah, garis lengkung. Ini anak hebat, kreatif, punya bakat seni. Orangnya ekspresif, motivasi banget, hangat orangnya. Dan terkenal kalau belajar di rumah, di meja, duduk di meja belajar 3 jam kuat. Rahasianya apa? Belajarnya cuma 15 menit, sisanya ngayal.
Intinya tahu. Kalau nanti gue kaya, gue beli mobil warna apa ya mobilnya ya? Warnanya dipikirkan tuh, tahu kan? Ya Allah, orangnya satu. Ini memang dalam otaknya I wanna be free. Gue pengen bebas. Gak suka diatur, agak ceroboh. Belajarnya bikin rangkuman. Nah, gak selengkung. Orangnya bersahabat, temannya banyak, pintar ngomong, ya komunikasi bagus. Satu lagi orangnya gaul, heboh, baterai HP-nya cepet habis nih biasanya. Negatifnya dua, mager, baper. Dua ya. Ini dari dua ya. Belajarnya pakai musik rame-rame diskusi. Ya, versi panjang. Anaknya adalah apa serba bisa, semuanya dia bisa. Jadi karena semuanya serba bisa, akhirnya apa galau, milih jurusan bolak-balik ganti-ganti dia. Ya, oke. Nah lanjut. Nah ini dia. Dari zamannya Hippocrates bilang tidak ada manusia sempurna, yang ada pasti plus sama minus kan. Makanya perkuat yang plus, perbaiki yang minusnya. Yang perbaiki yang plus, yang minusnya dikurangi. Oke, sudah sesuai dengan apa kurikulum mereka. Pendidikan karakter. Yang persegi itu adalah apa? Olahraga. Yang segitiga olah pikir. Yang gak selangkung olah rasa. Yang lingkaran olah hati. Itu ya. Percobaan. Kalau misalkan ada cobaan, ada hambatan itu tiba-tiba ada cobaan hidup atau responnya gimana? Misalkan gini aja deh. Suruh jalan, tiba-tiba ada portal. Jatuhin portal dari kayu, set portal kaget dong. Anak persegi, ada portal, dihajar sama dia. Senang tantangan, ditantang main kenceng dia. Kalau segitiga ada portal, lompatin aja dong, solusi. Nah, yang ini nih. Garis lengkung, kalau ada portal, ya ada portal, terus responnya apa? Belok aja nape. Suka menghindar, lewat belakang, muter aja, gampang aja deh. Yang lingkaran beda, ada portal, diam sebentar, tiba-tiba nangis, ya Allah cobaan juga. Kenapa ada portal, ya Allah salah apa? Ya Tuhan, cobaan. Nah kalau tangan malah ngarep dia nih. Siapa naruh portal sembarangan juga dia. Nah kalau naik motor, naik mobil, naik sepeda, bawa kendaraan. Kalau yang ini enak nih, aman. Bonceng sama anak lingkaran santuy, pakai musik dia, santai. Kalau nebeng motor, naik motor sama anak segitiga ribet, helm. Kalau nggak ada helm gimana mau? Hati-hati sama persegi, ngebut, ya Allah. Yang lebih bahaya garis lengkung, nggak usah nebeng sama garis lengkung. Kenapa ngeri? Ngepot ya. Lampu merah, rating kanan belah kiri dia. Ya Allah. Yang cuma Tuhan sama dia yang tahu nih mau belok kemana. Nah kalau yang persegi nggak usah. Kenapa ini pembalap? Nah ya Allah udah ngabur udah ngepot lagi dari ini ya. Ini pengen belajar. Kalau jelek ini kan nggak mau cerita. Dia diem aja. Tapi dia kalau garis lengkung nih. Kenapa ulangan matematika yang jelek? Nyalain gurunya. Soalnya susah banget Pak. Gimana nih Pak Guru bikin soal? Ya Allah, nggak boleh. Ini garis lambung, kenapa kok bab ini jelek? Pak, bab ini nggak penting Pak, nggak ngaruh masa depan Pak. Nah, nggak boleh. Ini kalau yang segitiga raja ngeles ada aja. Yang segini, Pak belajar aja sama gas, tetap remet, kok pasti remet Pak, nggak ada guna Pak. Nah, biar sukses, banyakin nolong teman. Nolong teman akan sukses. Yang persegi adalah apa? Diulang-ulang pelajarannya. Yang dibikin prioritas anak yang lingkaran jangan mikirin teman doang, lu juga pikir masa depanmu. Ini jangan duduk lama-lama tapi 1 jam tidak dapat apa gitu loh. Biar semangat. Nah ini paling keren, yang penting bahagia. Keren. Nah yang persegi baik-baik sama mereka. Mereka ini semangat banget kalau berhubungan dengan duit, nyamber. Makanya calon orang kaya. Yang segitiga jangan bicara duit sama segitiga ya, berarti adalah jabatan para berkuasa. Yang cewek hati-hati ya, cewek tolong Mbak, kalau dari lingkaran apa garis lengkung, kalau cowok tahu hati-hati berisiko. Ini bilang harta nggak penting, jabatan nggak usah. Kalau yang lengkung mintanya apa senangnya dipuji-puji. Hati-hati risiko digombalin. Ini calon pengusaha hebat, idenya banyak. Yang lingkaran duit nggak penting, jabatan nggak usah, dipuji jangan. Teman kita lingkaran minta satu doang, dia ingin dicintai. Ini makanya
Wih, orang hebat. Kartunnya sudah ada nih. Kartun buatan Amerika loh. Amerika bikin 5 kartun dan nonton, cuman nggak nyadar itu adalah lu. Coba ingat-ingat, bener nggak? Kartunnya apa? SpongeBob dan teman-temannya. Coba cek kiri bawah. Senang duit, dominan, rapi, teliti, detail. Nah, Mr. Krab. Kiri atas, serius, banyak mikir, pintar, sukanya nyuruh-nyuruh, pendiam. Squidward. Kanan atas, kocak, rame, ceroboh, keras kepala. Ya kan lo ketawa dulu, heboh. Ini baru. Nah, gitu ya. Insya Allah semua jadi orang hebat ya, Nak ya. Contoh ambil, nggak contoh lupakan. Yang paling tahu dirimu sendiri minta dibaca nanti ya buat rumah ya. Dibaca paling kirimkan. Terakhir temanmu. Kalian adalah anak hebat, temanmu kalian Raja Wali. Ya jangan gaul sama ayam, kelakuan kayak ayam. Ya enggak? Ini contoh burung cantik nih. Gaul sama ayam. Hah? Kelakuan kayak ayam. Makanya temanmu, siapa bergaul, buku apa dibaca dan enggak. Oke, makanya semangat harus semua. Terakhir yuk siapkan ini belajar ya saya. Insya Allah kita ketemu lagi di kelas 12 ya, Nak ya. Semangat ya, minta soal-soal banyakkan bantu. Ya, silakan. Oke, itu dulu. Silakan minta soal, akmil, akpol, pekanstan, skolastik saya akan bantu. Tidak ada promosi apapun. Insya Allah ridho atas usaha kita belajar hari ini, Nak ya. Tuhan memberkati sehingga kalian menjadi orang sukses dan mulia, mendapatkan kampus idaman kalian semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dulu dari saya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena sudah selesai. Jam 14.52 kita akan siap-siap sholat asar. Semoga next time kalau ada mau nanya lewat aja, Nak ya. Terima kasih semuanya, sukses semua anak SMA 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anjay, suka banget. Iya. Ya, tahu bener lagi.